Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti biasa di YouTube channel ini saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita semua. Saya selalu percaya bahwa firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan menjadi seperti rencana dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Advent berasal dari bahasa Latin Adventus, artinya kedatangan. Jadi pada minggu Advent ini kita merayakan kedatangan sekaligus menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Biasanya pada masa-masa penantian ada banyak tantangan yang kita alami. Ada yang lelah menanti, ada yang bosan menanti, ada yang ragu-ragu menanti, dan ada sebagian yang mencoba berusaha tetap setia menanti, walaupun dengan berbagai pergumulan dan rintangan yang dia hadapi.
Semua tantangan ini bisa terjadi kepada kita. Kenapa? Karena memang Alkitab juga tidak menceritakan kepada kita secara jelas kapan kedatangan Yesus itu. Alkitab hanya mengatakan Yesus pasti akan datang. Namun soal kapan, di mana, dan bagaimana tidak ada yang tahu. Inilah yang kadang-kadang yang membuat banyak orang ragu, lelah dalam penantiannya. Oleh sebab itu, apa yang perlu bagi kita agar kita setia dan sabar dalam masa-masa penantian ini? Saya mengajak kita untuk belajar dan berefleksi dari seorang ibu yang sedang mengandung. Selama mengandung 9 bulan, dia tersiksa dan menderita. Berjalan susah, tidur susah, makan banyak juga susah. Kalau kita bertanya kepadanya, apakah dia tersiksa selama mengandung? Dia pasti berkata ya. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang membuat dia begitu kuat menjalani hari-harinya selama 9 bulan sampai masa persalinannya? Maka rahasianya adalah pengharapan. Ya, dia memiliki pengharapan yang sangat besar. Harapannya adalah jika kelak tiba masa melahirkan, maka kelahiran anak itu akan memberikan sukacita dan kebahagiaan besar bagi dia. Kebahagiaan saat itu dapat menggantikan dengan sekejap rasa lelah, rasa letih, rasa capek, rasa menderitanya selama 9 bulan, dan rasa sakitnya saat persalinan. Maka hari ini saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kembali kepada kita. Apa yang membuat kita kuat bertahan dalam masa-masa penantian ini? Rahasianya adalah milikilah pengharapan yang besar. Pengharapan bahwa Allah setia pada janjinya. Raja damai yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh Allah pasti akan datang. Setialah, berpengharapanlah pada Tuhan. Maka itulah yang sesungguhnya memberikan kita kekuatan pada masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa pergumulan yang kita alami di dalam hidup kita. Dalam firman ini kita juga melihat bahwa Allah telah menjanjikan kedatangan Raja Damai kepada umatnya bangsa Israel. Padanya ada roh Tuhan, roh hikmat, roh nasihat, roh keperkasaan, dan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Artinya, raja yang dijanjikan oleh Allah adalah raja yang sempurna, yang memiliki kuasa dan otoritas baik di bumi maupun di sorga. Tidak ada raja seperti dia. Hanya dialah raja satu-satunya, raja yang berkuasa. Ia adalah raja yang adil, raja yang penuh kasih. Dia bukan raja yang zalim. Ia datang membela orang-orang yang lemah. Ia ada bersama-sama dengan orang-orang yang tertindas.
dan saat yang bersamaan ia akan menghajar orang-orang fasik. Dia tidak seperti raja-raja di dunia ini yang sering menyiksa, yang membuat orang-orang menderita. Tapi sebaliknya, dia datang membawa kasih dan sukacita pada orang-orang yang lemah. Kedatangan Raja Damai itu akan membawa damai sejahtera dan sukacita besar. Damai sejahtera itu dilukiskan seperti kebersamaan antara domba dan macan, anak lembu dan anak singa, lembu dan beruang, anak manusia dan ular tedung. Biasanya hubungan seperti ini adalah hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa, yang artinya tidak ada sukacita. Yang ada hanya ancaman dan ketakutan. Tetapi sebaliknya, saat kedatangan Raja Damai, akan terjadi damai sejahtera bagi seluruh umat, bagi segenap orang yang percaya kepadanya. Sukacita besar, damai sejahtera besar, yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, dinyatakan oleh Allah dengan sukacita dan damai sekarang. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat zaman sekarang ini, di mana-mana ada konflik, di mana-mana ada perang, bangsa yang satu melawan bangsa yang satu, sehingga yang terjadi adalah konflik dan perang. Tidak jarang juga di dalam rumah tangga terjadi peperangan yang berlarut-larut, kedengkian, permusuhan, keirihatian yang membuat tidak adanya sukacita. Tetapi sebaliknya yang ada adalah kemarahan, hubungan yang dingin, hubungan yang tidak baik. Itu yang sering terjadi di dalam hidup manusia hari ini. Maka melalui firman Tuhan hari ini, bukalah hatimu, undanglah Yesus, sebab dialah Raja Damai yang akan membawa damai dan sukacita bagi kita. Memulihkan hubungan yang rusak berlarut-larut. Memulihkan hati yang terluka, batin yang kepahitan. Yesus mampu menyembuhkan, sebab dialah Raja Damai itu. Pada saat kedatangan Yesus itu, tidak ada lagi kejahatan dan yang berlaku busuk. Karena semua akan hidup dengan penuh pengenalan akan Tuhan. Tempat kediaman Tuhan akan menjadi sukacita dan mulia. Semua orang yang percaya akan berkumpul dan bersukacita di rumah Tuhan yang Maha Kudus. Maka kita aminkan ini. Saya dan saudara dan orang-orang yang percaya, suatu saat kita akan berkumpul dan bersukacita di rumah Tuhan yang Maha Kudus. Oleh sebab itu, hari ini, firman ini mengingatkan kita agar kita tetap memiliki pengharapan besar dalam hidup ini. Walaupun saat ini masalah masih ada di dalam pikiranmu, pergumulan ada di dalam hatimu, beban ada di pundakmu, kekecewaan menumpuk dalam hatimu, jangan ragu dan jangan menyerah. Kuatlah dan setialah, sebab tiba pada masanya saat pertolongan Tuhan datang, maka segala lelahmu, segala letihmu akan terbayarkan dengan sukacita yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.